Tambar ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Bang nggih. Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan mendatangi dua buah yoni yang berada di Desa Tambar, teman-teman. Nah, kebetulan ini ada salah satu warga. Kali Bapak sinten niki? Mahmud. Bapak Mahmud selaku warga masyarakat Dusun Tambar yang asli mriki Pak nggih. Nah, beliaunya ini dari sawah nggih Pak nggih. Nggih. Dari sawah terus pas lewat di sini dan kebetulan saya berada di sini ingin menanyakan mengenai temuan semacam ini, teman-teman. Ini namanya yoni. Lah kok ada yoni di sini nih? Nanti kita tanyakan kepada Bapak Mahmud selaku warga masyarakat. Ngapunten Pak nggih. Nggih. Jenengan selaku warga mriki niku semerap Pak temuan yoni niki sejak dulu napa ya napa Pak? Yoni niki dua niki Pak. Belum semerap, mak cerita. Nggih. Cerita ini aslinya mboten ten mriki. Nggih. Ten niku. Nggih. Ngene lek niku. Lek niku napa Pak? Nggih. Ten jurusan sing yo. Oh, ngoten. Ceritane nggih. Nggih. Mulai alit ten mriki niki. Oh, tapi jenengan sejak kecil nggih teng mriki niki. Oh, cuma dulunya enggak di sini ngoten nggih, dipindah ngoten nggih. Ada pemindahan ngoten nggih Pak nggih. Ceritane ngoten. Oh, nggih. Terus di belakang niku enten rumah kolonial Pak nggih, rumah Belanda niku. Napa nyambung kali rumah Belanda niku Pak kira-kira? Oh, niku rumah Belanda. Oh, sanes nggih. Sanes. Niku lumayan kaji ya. Nggih, nek sak mangkin, cuma bangunannya kan bangunan era kolonial sih. Nggih. Waktu londo teng bumi Indonesia kan kaya ngoten niku model bangunnya nggih ya. Nggih. Dadi tasih bentuk fisik napa bentuk seperti itu cuma enggak dipakai kan Pak nggih. Saniki nggene abah jeneng. Saniki Sing anak turunan niku wau. turunan. Kaji Minang ya. Oh ngoten nggih. Tapi mboten tinggane Pak nggih niku griya. Oh nggih. Eman Pak langkon Pak Eman sama apa sangat memprihatinkan kondisine. Kata wit-witane rayutane. Dadi balik cerita niku wau Pak jenengan selaku warga niki sejarahnya enggak paham Pak nggih. Cuma sempat kepireng nek batu yoni niki dipindah ngoten nggih. Nggih pindahan. Pindahan saking mriku. Oh. Iku ceritane. Ceritane ngoten. Nggih. Tapi sak semerap jenengan sejak kecil nggih teng mriki niki. Oh, gitu. Nggih. Nggih pun matur suwun sanget Pak atas informasine. Mangke barangkali pihak-pihak yang terkait niku saged ngamanaken kan lho. Niki kan bagian dari cagar budaya, eman bagian dari sejarah kita orang Indonesia Pak niki. Nggih. Duko dulu. Ceritane ngoten. Nggih. Mungkin dulu teng mriki niku enten bangunan candi ta napa kan kita nggak tahu Pak nggih. Cuma kan bukti fisiknya kan seperti niki namanya yoni Pak. Lah yoni niki biasanya enten bojone jenenge Lingga Pak. Mriku lho ceritane. Oh, tepi Pak kali mriki Pak. Mboten. Nggih. Pun matur suwun Pak atas informasi ini pun. Mboten rokok. Oh. Pun sangat Pak atas informasi ini pun nggih. Nek ceritane niki cerita teng mriku. Nggih. Terus dipindah mriki. Oke, nggih. Nggih betul Pak. Nggih laras. Tapi untuk masyarakat sekitar niki dengan adanya yoni niki terus pundi Pak? Nggih. Oh, mboten nggih. Maksudnya bene disakralkan ta di Mboten ngefek. mboten nggih. Nggih sing ngeten mawon nggih. Nggih. Umpama niki diamanaken dikumpulkan di satu titik kan napa Pak? Wah niku nggih sampeyan tangket RT ini. Nggih, bekne Ngoten lebih amane barangkali apa kuwatir dicolong wong dekek nggondi ngoten dekek nang Pak Polo ta napa ngoten bekne ngoten. Wah. Ngoten nah. Kula mulai alit mriki. Nggih. Nggih, suwun Pak atas informasinya nggih. Ngapunten kalau cegat niku wau. Sampeyan nggih tanglet RT ini. Nggih, leres betul. Ngapunten kalau cegat niku wau. Nggih. Pundi jenengan dalan? Pulau Trawulan Pak. Trawulan ngene. Candi. Lah nggih, kan ada kayak gini eman. Nggih. Matur suwun. Nah, ini anak-anak kecil, ini ada adik kecil lihat. Namanya Yoni, Dek. Ini Yoni ya, Dek ya, Yoni. Kita kembali ke mengenai yoni teman-teman yang ada di desa ini. Kebetulan tadi saya
diantar Mas Jayadi, jadi bisa tahu kalau di Desa Tambar ini ada temuan atau semacam apa ya, kalau menurut warga tadi pindahan gitu ya. Ini Yoni. Jadi nah, di sekitar Yoni ini sekitar Yoni ini ada peninggalan rumah kolonial teman-teman. Nanti kita melihat lebih dekat seperti apa keadaan rumah kolonial tersebut. Kayaknya itu masih utuh tapi terbengkalai teman-teman ya. Nah, ini Mas Jayadi yang peduli dengan cagar budaya. Beliau merasa eman ikut memiliki, istilah itu sudah mendarah daging kayak gini nih. Jadi eman ada tinggalan yang terbengkalai gitu. Kita lihat rumah kunonya Mas Jayadi. Monggo kita lihat rumah kunonya di sisi utara. Ini temuan atau pindahan Yon ini dekat dengan musola teman-teman. Nah, ini musolanya, dan di sisi utara ini rumah kolonial, era kolonial waktu pemerintahan Hindia Belanda menguasai bumi Indonesia dan meninggalkan jejak sebuah bangunan seperti ini. Cuma ini sudah milik warga dan beliaunya yang punya hak waris rumah ini tidak ditempati atau tidak difungsikan lagi teman-teman. Lah keadaannya seperti ini. Keadaan bangunan kuno era kolonial ini cukup memprihatinkan. Waalaikumsalam, Mbak. Mungkin diperkirakan sekitar tahun 1900-an rumah ini teman-teman dibuat, karena model-model kayak gini itu era-era seperti ini itu tahun seperti itu tahun 1900-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita review bangunan kuno teman-teman ya. Ini pintunya ini masih original, kalau istilah orang Jawa ini kupu tarung. Nah, ya kupu tarung itu pintu yang ada 2 pintu. Nanti kalau buka itu mablak kiwa mablak tengen. Nah, ini di dalam ruangan rumah kolonial teman-teman. Oh, itu yang di atas itu sudah dibuka teman-teman, sudah diganti dengan kayu-kayu pring bongkotan. Tapi aslinya itu mungkin dari kayu teman-teman, tapi kalau temboknya ini masih original, masih murni. Kelihatan ini bentuk tembok bentuk apa ini, jendela kuno model kolonial seperti ini, besar-besar dan lebar-lebar gitu teman-teman ya. Jadi ini masih original, masih murni, masih asli peninggalan kolonial, cuma sayang sudah tidak difungsikan. Nggih Pak Jayadi nggih? Siap, tidak difungsikan. Jadi kembali lagi keberadaan rumah kolonial ini berada di dusun mana? Desa Tambar. Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang teman-teman. Jadi saya kesini ini berdasarkan informasi dari Mas Jayadi, beliau yang menunjukkan tempat ini, termasuk di depan tadi ada temuan 2 buah Yoni. Jadi mungkin kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu kira-kira gimana Mas Jayadi hubungannya Yoni dengan rumah ini Mas Jayadi menurut jenengan. Kemungkinan Belanda datang ke sini, batu Yoni itu sudah ada nih sebelum didirikan rumah Belanda ini. Tapi kalau keberadaan Yoni di situ kayaknya tidak mungkin, dari dulu di situ. Otomatis keberadaan Yoni itu pemindahan juga. Kalau Yoni ada 2 Yoni di sekitaran rumah Belanda, kemungkinan Yoni itu tidak jauh dari fungsinya awal. Kemungkinan di sekitaran sini ada bangunan candi. Karena apa? Penggeseran dari Yoni ke lokasi aslinya itu berarti tidak jauh dari rumah Belanda ini, Pak. Betul. Jadi diperkirakan dengan adanya temuan Yoni yang ada di depan tadi yang berjumlah 2, diperkirakan di sekitar sini ada bangunan suci yang seperti candi nggih Pak, kira-kira. Begitu nggih. Terus untuk saat ini selain teman 2 Yoni tadi, ada bentuk-bentuk fisik yang istilahnya itu mendukung ada candi di sini Pak Jayadi, kira-kira ada patah-patah atau apa sih? Kalau mendukung adanya bangunan candi kok tinggal Yoninya saja. Betul. Otomatis saya belum mengarah ke bentuk fisiknya yaitu bata-bata,
yang mengarah ke percandian. Nggih. Karena saya belum mengecek di situ. Dari cerita masyarakat itu simpang siur, Nggih. katanya. Nggih. Tapi saya ingin jelas bukti arkeologisnya reruntuhan Bada di mana ternyata tidak, sampai sekarang tidak saya temukan. Nggih. Belum diketemukan itu nggih. Betul. Atau mungkin ini kan termasuk warga di sini kan rumahnya padat-padat. Barangkali waktu membuat rumah kan sudah tanah pribadi. Jadi ada benda-benda kayak gitu diuruk di omah, kira-kira kayak gitu mungkin ya. Kemungkinan seperti itu. Kemungkinan. Tapi adanya Yoni otomatis dulu ada bangunan suci tidak jauh dari Yoni itu sekarang. Oh iya. Kita review di luar Mas Jayadi gimana keadaan bangunan kuno ini dari Kita keliling. Nggih, dari sisi luar biar tahu. Mau masuk lagi? Oh, monggo masuk sebentar monggo biar tahu di dalam nanti terus kita keluar. Nah, ini pintu ini teman-teman ini masih original ya teman-teman, masih orisinil. Dilihat dari apa? Dilihat dari engselnya teman-teman. Nah, kayak gini ini Pak Jayadi ya, ini kan engsel kuno Pak Jayadi ya. Masih lama. Masih original. Lama sekali. Nah, terus semacam apa ini? Ini apa ini Mas Jayadi namanya? Ini apa namanya? Ini tempat begini krep engsel. engselnya teman-teman, mari kita lihat lah. Ini asli original teman-teman. Oh, masih kelihatan ini besar banget ini. Kayunya sudah berratusan tahun. Kayunya ratusan tahun yang lalu teman-teman, model-model kayak gini nih era-era kolonial. Nah, ini kelihatan ini semua ini masih original teman-teman dan tidak dipangan rayap, berarti kan sangat hebat orang-orang dulu cara membuatnya teman-teman. Ini pintu ini kalau nggak salah ini tingginya ada berapa nih meter Pak Jayadi tinggi? Ini 1 meter berapa nggih? 70 apa? Berarti 1 meter. sekitar 2 mungkin total dari atas juga. Dari atas 2 meter. Oke, 2 kali 2 nih. 1 meter. Oh, 2. Nggih. Betul. Dari sini Pak, dari sini Pak. Nggih. Dari sini. Jadi memang orang-orang kolonial dulu hebat-hebat cara membuat suatu bangunan. Monggo Pak, Sangat tunjuk dulu, istimewa. Pak. Nah, ini kita Belakang. masuk ke dalam teman-teman seperti ini. Ini di apa tuh? Belakang. Di Oh, iya. paling belakang kondisi bangunan rumah kuno yang paling belakang seperti ini ya, cuma sayang eman banget tidak diramut, tidak dipelihara lagi, jadi ditumbuhi rerumbuan pohon-pohon liar ini teman-teman, semak belukar teman-teman. Jadi kembali lagi eman banget gitu ya, eman banget. Nah, kita review yang di sisi luar ya teman-teman, seperti apa keadaan rumah kolonial ini di sisi luar. Nah, kita ke sisi timur ya teman-teman, kita lihat di tembok sisi timur bangunan ini seperti apa. Nah, kayak gini teman-teman, model-model bangunan kuno, model-model peninggalan era kolonial, mungkin diperkirakan sekitar tahun 1900-an bangunan ini dibuat. Nah, kita mereview sisi luar yang di bagian belakang teman-teman, seperti ini keadaannya. Oh, sangat eman banget, sangat memprihatinkan kondisi bangunan kuno yang ada di sini. Nah, ini sisi belakangnya teman-teman kayak gini, rungsep rungsep, dan itu makam umum di belakang. Jadi Bukan kita makam keluarga Pak. oh gitu nggih Pak, makam keluarga, jadi kita nggak usah ke sana, sini cukup. Nah, kita review kayak gini keadaan bangunan kuno yang ada di Desa Tambar ini teman-teman, eman banget. Jadi kembali lagi mengenai sejarah Yoni yang 2 tadi, itu kan berbagai macam versi dari warga tadi kan. Beliaunya asli orang sini, tapi menurut beliau itu pindahan dari mana tadi saya nggak paham. Cuma kembali lagi ke sejarah, kalau ada Yoni biasanya ada bangunan suci gitu teman-teman ya. Nah, situ aja Mas Jayadi. Nah, oke. Jadi kembali lagi ke Desa Tambar ini, bahwa di sini ini ada bangunan kolonial, otomatis dulu sempat ada kehidupan orang Belanda di sini dan menetap di sini, dibuktikan dengan bangunan ini teman-teman. Jadi
kira-kira Mas Jayadi selaku warga masyarakat, selaku orang Jombang ini, apa yang diinginkan untuk kedepannya mengenai bangunan kolonial dan Yoni 2 yang ada di depan itu? Kira-kira gimana Mas Jayadi? Kalau soal peninggalan kolonial kayak rumah Belanda, saya ndak meminta yang muluk-muluk, karena ini kan tanah pribadi, sudah milik warga kan ya. Rumah yang dulu pernah ditempati oleh kakek buyutnya di sini. Sehabis Belanda meninggalkan tanah Jawa. Tapi yang harapan saya itu kedua Yoni itu, kalau memang itu peninggalan dari salah satu cagar budaya yang dianggap Batu Lingga Yoni, saya pingin itu untuk diselamatkan Bapak. Karena apa? Meskipun tidak dipindah di pemeliharaan atau apa namanya ke museum atau ke dinas pendidikan di Galeri Mini Empu Sindok Jombang, ada salah satu yang keberatan dari masyarakat sini, harusnya dicarikan tempat yang aman, dikasih cukup lah. Karena apa? Kalau itu dekat jalan raya, dekat jalan akses masuk truk, kendaraan motor, mobil, itu kan udah lecet gitu. Takutnya itu semakin apa namanya dibiarkan nanti akan rusak. Pecah, akan rusak. Saya ingin kalau tidak diselamatkan, tidak dibawa ke museum atau di Galeri Mini Empu Sindok, setidaknya dicarikan tempat di sekitaran situ, dikasih pengaman. Tujuan biar cagar budaya ini tetap harus ada dan aman dan bisa dilihat dan bisa dinikmati. Itu tujuan saya ke depan. Mudah-mudahan diamankan lebih aman lagi dari apa nggih, status dari Yoni itu tidak dekat dengan jalan arah masuk mobil, truk, biar aman, ndak ada lecet, ndak ada pecah-pecah nanti. Itu harapan saya untuk ke depan lebih aman lagi. Itu aja. Matur suwun sangat informasi yang disampaikan Mas Jayadi selaku warga masyarakat Jombang, warga masyarakat Jombang, dan selaku apa itu yang peduli dengan cagar budaya dan tinggalan-tinggalan cagar budaya yang ada di wilayah Jombang. Mudah-mudahan nanti keinginan-keinginan Bapak Jayadi bisa terrealisasi, bisa terlaksana, dan khususnya wilayah Jombang, teman-teman cagar budaya yang ada di sini bisa terangkat namanya dan peninggalan-peninggalan yang ada di wilayah Jombang, Pak nggih. Ya, siap. Dan ada satu lagi Bapak, yang biasa sampaikan menurut sejarah dari Desa Tambar ini. Kemarin saya menemani penulis buku Pak Dian Soekarno, teman saya belusuan, menjelaskan bahwa dari data-data era kolonial sebelum datang ke sini, Tambar ini kesebutnya Desa Matamu, Bapak. Oh gitu nggih. Jadi Tambar dulu bukan asli nama Desa Tambar. Oh, ngoten nggih. Tapi Tambar ini kesebutnya dari nama desa terdahulu adalah Desa Matamu. Berarti mungkin penyamaan nama Desa Matamu itu era kolonial ngoten nggih kira-kira. Kalau dari era kolonial kayaknya bukan nggih. Kemungkinan Belanda datang ke sini, kemungkinan nama desa itu sudah Desa Matamu, Pak. Oh, ngoten nggih. Nggih, mohon maaf agak-agak bahasa-bahasa agak seperti itu nggih, tapi yang jelas kita mengungkap nama desa sebelum menjadi Tambar kan faktanya seperti itu, Bapak. Betul. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Bapak sudah mau menemani saya melihat tinggalan Yoni yang sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan ke depan dari pihak-pihak terkait dari instansi manapun untuk bisa bekerja sama dengan masyarakat sini, bagaimana caranya mengamankan dari kedua Yoni itu. Matur suwun sangat Mas Jayadi. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa bermanfaat, dan kembali lagi nanti kita ambil hikmah mengenai pelajaran-pelajaran temuan-temuan rumah kolonial ini, temuan-temuan Yoni yang ada di sini, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Matur suwun.